Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sarnya. Dan saya Nisma Dewi. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perubahan makna dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya ada 9 perubahan makna. Namun yang akan kami sampaikan ada 2 yang saling berkaitan dengan erat, yaitu perluasan makna dan penyempitan makna. Nah, langsung saja, perluasan makna akan dijelaskan oleh saudara Diana. Terima kasih, Nanti. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perluasan makna. Yaitu perluasan makna ini biasa disebut dengan generalisasi. Jadi, perluasan makna di sini diartikan sebagai sebuah gejala yang terjadi pada sebuah leksem atau kata yang awalnya itu hanya memiliki satu buah makna saja, tetapi karena berbagai faktor atau keadaan sehingga leksem yang awalnya hanya memiliki satu buah makna ini akan meluas, entah itu 2, 3, atau hingga lebih seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan makna tepatnya pada perluasan makna atau generalisasi ini adalah yang pertama, perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Contohnya adalah kata menuai. Kata menuai pada awalnya itu hanya digunakan pada sebuah ilmu pertanian, yaitu digunakan untuk kata-kata menuai padi. Nah, tetapi karena perkembangan semakin pesat, maka kata menuai ini dapat digunakan untuk sebuah kalimat seperti ini. Investor itu mulai menuai keuntungan yang besar. Nah, di sini kata menuai diartikan sebagai menarik keuntungan. Kita memiliki keuntungan yang besar atas terjadinya sebuah kejadian tersebut. Nah, di sini bukan hanya karena perkembangan dalam ilmu dan teknologi juga, tetapi ada faktor-faktor lain, yaitu salah yang lainnya, yaitu adalah perbedaan dalam bidang pemakaian. Contohnya adalah kata bedah. Kata bedah, banyak mungkin orang awam hanya mengetahui kata bedah itu digunakan hanya dalam bidang kesehatan saja, jika menilik dalam satu kata yaitu bedah. Nah, tapi di sini kalau misalkan kita tinjau lebih jauh lagi, kata bedah ini bukan hanya digunakan untuk bidang kesehatan saja, tetapi seperti saya sebagai mahasiswa, saya biasanya juga menggunakan kata-kata seperti misal teman saya ini, Yanti Kusuma Dewi sebagai mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia harus bisa membedah buku secara tepat dan benar. Nah, di sini kata membedah sudah melakukan perluasan makna, yaitu mulai dari kata bedah yang awalnya hanya digunakan dalam bidang kesehatan saja, tetapi juga bisa digunakan dalam bidang pendidikan, yaitu di sini diartikan sebagai membedah, yaitu adalah meninjau lebih lanjut terhadap buku tersebut yang akan ditinjau. Nah, di sini masih banyak lagi faktor-faktor, dan juga di sini Yanti, teman saya di sini juga akan menjelaskan tentang penyempitan makna. Jadi kita bertolak ya Yanti ya, saya perluasan dan Yanti ini penyempitan. Nah, sekarang silakan Yanti menjelaskan penyempitan. Tapi walaupun bertolak belakang, kami masih saling berkaitan dengan erat. Jadi sangat jelas ya yang dijelaskan oleh saudara Diana, banyak kata-kata dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita sadari itu maknanya meluas atau menyempit yang akan saya sampaikan. Nah, perubahan makna sendiri itu kebanyakan diikuti dengan perubahan sosial dalam masyarakat, misalnya peperangan, perpindahan penduduk, dan sosial ekonomi. Nah, penyempitan makna bisa juga disebut dengan spesialisasi atau pengkhususan. Jadi penyempitan makna itu adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna dan akhirnya menyempit. Nah, untuk jelasnya saya langsung berikan contoh, misalnya yang sering kita gunakan yaitu sarjana. Pada zaman dahulu, sarjana mempunyai arti ada orang yang pandai, meskipun tidak peduli tingkat pendidikannya serendah apapun, dia tetap jika dia pandai dan terpandang dalam masyarakat, dia bisa disebut dengan sarjana. Nah, contoh yang selanjutnya adalah kata ahli, seperti yang dijelaskan oleh Diana tadi, bisa bedah, ahli bedah. Nah, kalau kata ahli ini mengalami penyempitan, yaitu yang mulanya mempunyai arti merupakan bagian dari sebuah golongan atau keluarga, misalnya pada kata al-waris, yaitu bagian dari sebuah keluarga, lalu menyempit artinya menjadi seseorang yang pandai dalam bidangnya, misalnya ahli bedah,
ahli bahasa, dan yang lain-lain. Nah, sangat banyak contoh-contoh lain yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap teman-teman bisa menemukannya dengan cepat dan peka, seperti itu. Saya akan kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Ilmu yang kita dapatkan juga lebih dapat Terdistribusi dengan baik, ya, lebih meluas. Lebih meluas. Kalau yang saya menyampaikan tentang perluasan makna atau generalisasi dari teman saya, Penyempitan makna atau spesialisasi. jadi di sini kami berharap teman-teman sebagai warga masyarakat Indonesia lebih peka terhadap penggunaan bahasa dalam sehari-hari. Lebih kritis. Ya. Baik, saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.